saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian, karena perang memang harus dihentikan dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali. Dari Ukraina, saya akan menuju ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Dengan misi yang sama, saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang. Ya mungkin dalam hati mereka bertanya, kenapa pemimpin mereka tidak bisa mewakili dan berperan dalam skala global seperti apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, pada video pembahasan saya kali ini, saya ingin menanggapi ada sebuah link berita yang saya dapatkan di salah satu media online yang menyatakan bahwa Malaysia iri dengan Indonesia. Ini terkait dengan Presiden Jokowi yang menjadi sorotan dunia karena akan mengunjungi Ukraina dan juga Rusia. Oke teman-teman, saya selama ini berpikir bahwa yang membenci Presiden Joko Widodo atau orang-orang yang iri terhadap prestasi yang telah dicapai oleh Presiden Joko Widodo hanyalah orang-orang di Indonesia sendiri. Tapi ternyata prediksi saya itu salah. Ya, kita tahu selama ini banyak sekali orang-orang yang nyinyir tentang keberhasilan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Bahkan sampai saking bencinya mereka kepada Presiden Jokowi, mereka sampai membuat meme-meme yang menurut saya tidak pantas. Apalagi ini seorang pemimpin bangsa, simbol negara. Nah, iri yang saya maksudkan di sini, yang dilakukan oleh orang Malaysia, itu bukan iri yang negatif ya, tetapi iri yang positif. Jadi bedanya, kalau kita di Indonesia atau orang-orang yang dalam tanda kutip pembencinya Jokowi ini, ya irinya mereka ini iri yang negatif. Tetapi irinya orang Malaysia terhadap Presiden Jokowi adalah iri yang positif. Kenapa saya katakan bahwa irinya ini positif? Karena begini, bagaimana mereka melihat pemberitaan di media, semua mata itu tertuju kepada Presiden Joko Widodo. Karena dalam agendanya menghadiri KTT G7 di Jerman kemarin, ternyata ada agenda lain yang akan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi, yaitu beliau akan mengunjungi Ukraina dan juga Rusia. Nah, ini yang menjadi poin penting bagi orang Malaysia yang iri dengan Presiden Jokowi. Apalagi kita tahu bahwa Rusia dan Ukraina ini bukan daerah yang aman-aman saja. Rusia dan Ukraina sekarang ini mereka sedang konflik. Jadi tentunya sangat berbahaya bagi seorang pemimpin negara untuk pergi ke sana.
Jadi orang Malaysia ini mereka beranggapan bahwa atau mereka bahkan membandingkan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia. Mereka menganggap bahwa pemerintah Malaysia seolah tidak peduli dengan kejadian yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina. Dan harus kita akui bahwa kunjungan kenegaraan yang Jokowi lakukan kali ini harus kita akui memang berbeda. Karena kita tahu bahwa situasinya di sana itu sangat menegangkan. Terutama ketika nanti Presiden Jokowi berada di daerah perang, bertemu dengan pemimpin negara, yaitu pemimpin negara dari Ukraina dan juga Rusia. Jauh lebih mudah dan aman kalau presiden antara kedua negara yang disuruh datang ke Indonesia. Atau bahkan mungkin bisa dilakukan meeting dengan jarak jauh. Namun sebagai pemimpin G20, Jokowi tentu tahu kalau dirinya ini harus datang dengan berani menempuh segala risiko terkait dengan agenda kunjungan kenegaraannya itu. Pas Pampres pastinya sudah dilatih secara khusus dengan simulasi tertentu untuk menghadapi berbagai kemungkinan ketika nantinya Presiden Jokowi berada di darat, di udara, maupun saat Presiden Jokowi bertemu dengan kedua pemimpin negara tersebut. Nah, sorotan spesial inilah yang tampaknya membuat negara-negara ASEAN lain saya pikir bukan hanya Malaysia saja yang iri terhadap Jokowi. Ya mungkin dalam hati mereka bertanya, kenapa pemimpin mereka tidak bisa mewakili dan berperan dalam skala global seperti apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya pasti mereka akan bertanya seperti itu di dalam hatinya mereka. Atau coba kita tanyakan kepada Roy Suryo atau Rocky Gerung atau mungkin Fadli Zon. Ya siapa tahu mereka bisa memberikan alasan yang tepat untuk memberikan jawaban kenapa negara-negara ASEAN itu iri dengan Jokowi. Ya kalau memang mereka tidak bisa menjawab, ya paling tidak sedikit nyinyir lah daripada tidak ada pekerjaan.